Nah, dalam kitab lain ditambah lagi ada satu tafakkur yang terpuji selain daripada tiga ini, tafakkur fizzunub wal hasanat, fisayyiati wal hasanat, berpikir tentang dosa dan kebaikan. Nah, itu yang keempat dari macam tafakkur yang terpuji. Kita pikirkan selama ini mana banyaknya dosa kita lawan pahala kita. Sedangkan dosa itu pasti dicatat oleh Allah. Minta ampun belum tentu diampuni. Namun pahala kada tentu lagi jadi pahala. Kita sembahyang belum tentu jadi pahala. Kita puasa belum tentu jadi pahala. Kita bersedekah belum tentu jadi pahala. Karena barangkali ada kurang syarat-syaratnya, ada kurang macam-macamnya. Tapi kalau dosa sudah nyata ada. Dosa dengan Allah Ta'ala, dosa dengan keluarga, dosa dengan tetangga, dosa dengan kawan, dosa dengan manusia, itu sudah pasti ada. Nah, bila kita tafakur lawan yang demikian tadi, maka kita akan dapat satu faidah, yaitu mensegerakan tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi bid darain, amin. Wa man sarrahu ay yazuqa syai'an min asrarit tariqah wa yukashafu bi syai'in min anwa'il haqiqah فليعقب على ذكر الله تعالى بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجيه خارق. Dan barang siapa yang mengingini, menghendaki bahwa merasakan sesuatu daripada rahasia-rahasia tariqah, dan barang siapa yang ingin dibukakan dengan sesuatu daripada macam-macam hakikah, pada ya'akib, maka hendaklah dia berdiam, artinya mengekali, ala zikrillahi ta'ala, atas zikir bagi Allah Ta'ala, biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir, wa adabin wafirin, adab yang sempurna, wa iqbalin sadikin, dan berhadap yang benar, wa taujihin kharikin, dan menghadap yang kharikin, yang luar biasa. Pamajtama'at hadhil ma'ani li syakhsin, maka tidaklah terhimpun ini makna-makna bagi seseorang. Artinya dia berzikir kepada Allah dengan hati yang hadir, dia berzikir kepada Allah dengan adab yang sempurna, dan benar-benar menghadap kepada Allah. Nah, melainkan dibukakan baginya dengan malakutil a'la, dengan alam malakut yang tinggi. Wa tala atruhu, dan mengetahuilah rohnya itu hakikat haqaiqal alam bil asfa, akan hakikat alam yang bersih. Wa syahadat ainu sirrihi, dan menyaksikan mata hatinya al jamal al aqdas, akan keelokan yang sangat suci, al asma, yang sangat tinggi. Walatakun ayyuhal murid muksiran minat tafakkur,
Dan hendaklah engkau wahai murid memperbanyak daripada tafakkur. Wa huwa tafakkur ala thalathati aqsam, terbagi kepada 3 bagian. Maksudnya tafakkur yang terpuji, tafakkur yang menghasilkan manfaat, tafakkur yang mendatangkan pahala, yaitu ada 3 macam jenis tafakkur yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, tafakkurun fi ajaibil qudrah, memikirkan tentang keajaiban kekuasaan Allah. Wa bada'i'il mamlakah as-samawiyyati wal ardiyah, dan memikirkan keindahan-keindahan kerajaan langit dan bumi ini. Wa samaratuhu, dan buahnya tafakkur ini adalah al-ma'rifatu billah, kenal dengan Allah Ta'ala. Tafakkur yang dimaksud dengan keajaiban kudrah ini seperti kita tafakkur dengan keadaan langit umpamanya. Bagaimana Allah menciptakan langit itu sedemikian rupa, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari, bagaimana Allah menciptakan bulan, bagaimana Allah menciptakan bintang. Nah, itu mamlakah samawiyah, kerajaan-kerajaan langit. Bagaimana Allah menciptakan pohon, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Bila kita pikirkan itu, maka kita mengenali akan kehebatan, kita akan mengenali keajaiban daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali mencontohkan tentang manusia. Manusia itu waktu di alam rahim yang dinamakan dengan janin, manusia di dalam rahim itu, ujar Imam Ghazali, memakan makanan yang diperlukannya lewat pusat, kada lewat mulut. Sebabnya apa? Sebabnya yang dimakan oleh anak yang di dalam rahim itu adalah berupa darah. Nah, darah itu adalah najis dan kada patut, kada cocok kalau dimakan lewat mulut, lewat muntung. Nah, diolahkan Tuhan pusat. Nah, lewat pusat itulah anak yang dalam rahim tadi menyerap makanan sehingga dia bertahan hidup sampai kepada waktu yang ditentukan. Nah, kemudian lagi ujar Imam Ghazali, si anak itu begitu lahir ke alam dunia ini, maka pusatnya itu tanggal, pusatnya itu pacul. Kenapa pacul pusatnya itu? Karena kada perlu lagi lawan pusat itu. Jadi pacul pusat si anak-anak itu. Dan dia makan lewat mulut, minum lewat mulut, karena yang dimakan diminum itu sudah barang yang suci, yaitu susu. Nah, jadi lewat mulut. Nah, kemudian lagi ujar Imam Ghazali tentang keajaiban daripada kekuasaan Allah Ta'ala itu, kanak-kanak itu dilahirkan ke alam dunia ini dalam keadaan kada begigi. Adalah kekanakan yang keluar begigi kada ada. Nah, semuaan kekanakan tu lahir kada begigi. Kenapa sebabnya kekanakan tu lahir kada begigi? Karena
makanan yang dimakannya itu kadang memerlukan gigi, yaitu susu. Dan lagi anak-anak itu parutnya masih kada mampu untuk makan yang sifatnya keras, yang dikunyah di mamah, jadi susu. Nah begitu perkembangan kanak-kanak tuh semakin hari makin dewasa, makin hari makin dewasa, makin tumbuh giginya, artinya parutnya makin tahan menerima nang keras. Begitu sampai 2 tahun, kanak-kanak sudah banyak mempunyai gigi, dan di situ dia berhenti menyusu. Nah karena makanannya sudah kada membutuhkan susu lagi. Nah itu sebenarnya adalah keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuaan itu bukan tanpa arti, bukan tanpa makna. Nah bila kita merenungi itu, maka kita mengenal bahwa semuaan itu adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tafakkur memikirkan itu. Tafakkur yang diperintahkan itu adalah tafakkur tentang makhluk Allah. Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru fillah. Nah, ujar Nabi kita, tafakkurlah kamu tentang makhluk Allah, jangan kamu tafakkur tentang Allah. Jangan memikirkan Allah Ta'ala. Nah, kayak apa Allah Ta'ala tuh, di mana, bagaimana Allah Ta'ala tuh kayak apa bentuknya, Allah Ta'ala itu kayak apa hebatnya, jalannya umpamanya berdiri. Nah itu kada boleh dipikirkan tentang Allah. Nang kita disuruh tafakkur itu ada tafakkur tentang makhluk Allah. Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah kamu pada makhluk Allah dan jangan kamu berpikir tentang Allah. Tafakkurun fi ajaibil qudrah, bertafakkur pada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Wa bada'i ilmam lakatis samawiyyati wal ardiyah, dan keindahan-keindahan kerajaan langit dan bumi. Wa zamaratuhul ma'rifatu billah, dan buahnya itu tafakkur, yaitu mengenali dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita melihat kepada sesuatu yang indah, maka kita meyakini bahwa itu adalah ciptaan daripada Allah. Kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu itu yang ada dengan sendirinya. Kalau ada sesuatu itu yang timbul surangannya, pasti ditimbulkan, diciptakan oleh Allah. Nah jadi kalau kita memikirkan tentang makhluk ini, kesimpulannya nanti akan berakhir dengan mengenali adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafakkurun fil ala wan ni'am, dan yang kedua itu tafakkur yang terpuji, tafakkur yang mendatangkan pahala, berpikir tentang pemberian dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita memikirkan betapa banyaknya pemberian Allah kepada kita. Baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa keamanan, baik itu berupa materi, baik itu berupa maknawi, iman, Islam, dan sebagainya. Nah kita pikirkan berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu. Dan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu kadang-kadang banyak nang kita kada minta kepada Allah. Padahal kita kada suah minta itu, tapi diberi oleh Allah karena Allah tahu bahwa kita memerlukan itu. Nah kadang-kadang manusia itu minta kepada Allah sesuatu nang belum tentu baik lawan inya. Allah nang tahu ini nang baik, nah diberi Tuhan kita. Padahal itu kita kada minta. Nah, jadi berpikir tentang kebaikan Allah kepada kita, berpikir tentang nikmat Allah kepada kita, wa natijatuhu, hasilnya al-mahabbatu lillah, cinta kepada Allah. Itu ujungnya.
Bila kita berpikir kebaikan Allah kepada kita, maka akhirnya akan menimbulkan kecintaan kita kepada Allah. Karena ujar Nabi kita, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Nah, tabiat hati itu ujar Nabi mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Itu tabiat hati. Orang yang punya hati itu pasti mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, siapa yang paling berbuat baik kepada kita? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mestinya orang yang paling kita cintai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma kada samuaan manusia itu mempunyai hati. Kada samuaan manusia mempunyai hati. Oleh karena itu banyak di antara manusia itu hatinya kada melihat, hatinya kada mengetahui siapa yang sebenarnya yang berbuat baik kepadanya itu. Lalu inya kada mencintai orang itu. Padahal andai kata dia punya hati yang benar, dia punya hati yang bersih, niscaya dia tahu bahwa yang paling berbuat baik kepada dia, yang paling murahan kepada dia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang yang berbuat baik itu, maka hatinya akan cinta kepadanya. Nah, jadi kita pikirkan nikmat Allah yang ada pada kita, mulai nikmat yang di tubuh kita, nikmat sihat, belum lagi nikmat yang maknawi seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat. Nah, itu belum lagi nikmat yang zahir saja, nikmat mata. Berapa larangnya nikmat mata, kada ada harganya. Berapa Allah memberikan nikmat pendengaran, kada ada harganya. Berapa Allah memberikan nikmat pengrasa, itu kada ada harganya. Semua diberikan Allah dengan cuma-cuma, dengan tanpa ada bayaran. Nah, itu menunjukkan kebaikan Allah kepada manusia. Bila manusia mau berpikir tentang kebaikan Allah kepadanya, pasti dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tafakkur itu tafakkur yang terpuji. Yang ketiga, wa tafakkurun fid dunya wal akhirah wa ahwalil khalqi fihima. Yang ketiga, tafakkur yang terpuji itu adalah tafakkur tentang dunia dan tafakkur tentang akhirat. Dunia yang dimaksud di sini adalah ma qablal maut, sesuatu yang sebelum mati. Sedangkan akhirat yang dimaksud di sini adalah ma ba'dal maut, sesuatu yang sesudah mati. Tafakkur pada dunia apa yang dipikirkan pada dunia itu? Yang pertama, yang dipikirkan pada dunia itu adalah tentang susah payahnya dalam dunia. Dunia ini daru qaddin wa ta'abin. Dunia ini adalah negeri yang susah payah. Satu itu. Yang kedua, yang kita pikirkan dunia itu adalah kada akan kita bawa ke akhirat. Yang ketiga, dunia itu kada ada tempat yang nyaman. Di dunia itu kada ada tempat yang nyaman. Pasti ada susahnya. Kayak apa aja baiknya nangaran dunia itu pasti ada kada baiknya. Kayak apa aja nang hibatnya nangaran dunia itu pasti ada cacat dan celaknya. Nah, itu kita memikirkan pada dunia. Wal akhirat, dan memikirkan pada akhirat.
Akhirat itu artinya yang kita pikirkan apa? Pertama, makin hari kita makin dekat dengan akhirat itu. Kalau semalam kita dengan akhirat itu sekian kilometer, nah hari ini bebarak. Esoknya lawan akhirat bebarak lagi. Esoknya lawan akhirat bebarak lagi. Yang kita pikirkan itu adalah bahwa jangan hanya badan kita yang makin parak dengan akhirat, tapi hendaknya hati kita pun makin parak juga lawan akhirat itu. Hati jangan ditinggal. Kan awak kita nih makin hari makin parak lawan kubur. Itu sudah nyata. Percaya kada percaya, mau kada mau, bahwa awak kita ini makin hari makin parak lawan kubur. Kubur adalah bagian dari akhirat. Bagian dari akhirat. Nah, awak kita ini makin hari makin parak dengan kubur, hendaknya hati kita pun makin parak dengan kubur. Awak tuh jangan berpisah lawan hati. Kalau hati ini makin parak lawan kubur, awak makin parak lawan kubur, hati pun makin parak juga lawan kubur. Nah, itu yang kita pikirkan kayak apa caranya supaya hati kita ini maumpati awak. Manusia yang rugi, yang tubuhnya makin parak lawan kubur, tapi hatinya makin jauh dari kubur. Nah, ini nang pacang rugi, nang pacang binasa, pacang kesusahan di sana. Nah, dunia itu makin hari makin kita tinggalkan, makin hari dunia itu makin kita jauhi. Nah, tubuh kita ini lawan dunia makin hari makin jauh. Nah, hendaknya hati kita pun dengan dunia makin hari makin jauh juga. Beriringan aja. Jadi antara tubuh lawan hati jangan dipisah. Kalau hari ini kita parak lawan akhirat, nah hati kita pun berparak lawan akhirat. Jangan ditinggal di dunia hati ini. Nah, yang paling rugi manusia adalah manusia yang sudah berumur misalnya 50 tahun, tapi hatinya masih umur 30. Nah, ini manusia paling rugi. Nah, sejahat-jahat orang tua yang masih merasa muda. Sejahat-jahat orang tua yang masih merasa muda. Nah, umur sudah 50 tapi hati tetap kayak umur 30. Hendak macam-macam kayak umur 30 masih. Nah, ini contoh manusia rugi. Paling baik pemuda yang hatinya seperti orang tua. Nah, ini paling baik pemuda. Orang yang umurnya 25 tahun tapi hatinya sudah kayak orang umur 60 tahun. Ingat lawan mati, ingat lawan kubur. Nah, itu sebaik-baik orang muda. Nah, jadi yang dipikirkan artinya dalam hal dunia, dalam hal akhirat. Wa ahwalil khalqi fihima, dan bagaimana keadaan makhluk pada dunia, pada akhirat itu. Nah, bila kita pikirkan itu, wa faidatuhu, faidahnya kaina al-i'radu anid dunia, lalu kita berpaling. Nah, berpaling dari dunia. Dan kita harus berpaling dari dunia karena dunianya berpaling dari kita. Dunia ini tiap hari makin berpaling kepada kita. Kita pun hendaknya mesti berpaling dari inya. Jangan kita nang menyasahi inya. Nah, kebanyakan kita ini dunia berpaling lawan kita, kita nang mendatangi inya. Padahal semakin hari makin jauh lawan kita. Kalau kita tafakkur yang demikian tadi, bahwa kita ini makin hari makin dekat dengan akhirat, makin hari makin jauh dengan dunia, itu kita pikirkan. Nah, faidah pikir itu, berpalinglah kita daripada dunia. Wal iqbalu alal ukhra, dan berhadap ke negeri akhirat. Memang kita bakal ke situ. Memang kita bakal ke situ. Kita pikirkan tafakur nih tentang akhirat, nang apa nang sudah kita siapakan di akhirat itu.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lewat yang di Quran tuh. Artinya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa la tanzur nafsum ma qaddamat lewat. Nah, hendaklah berpikir seseorang itu apa-apa yang sudah dia siapkan di akhirat itu. Nah, jadi kita jangan menyiapkan nang sagan umur 60, jangan itu. Jangan nang sagan kita siapkan umur 70, jangan menyiapkan itu. Kenapa? Karena belum tentu umur kita sampai ke situ. Nang nyata kita mati. Jadi nang perlu disiapkan itu nang nyata itu. Ada orang yang mempersiapkan diri sagan umur 70 tahun. Umur 50 sudah mati orangnya. Ada yang mempersiapkan diri sagan anak sagan cucu. Belum beranak mati orangnya. Nah, jadi nang disuruh Tuhan mempersiapkan itu, nang nyata-nyata kita bakal ke sana, yaitu adalah akhirat. Nah, wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat, hendaklah jar Tuhan tiap-tiap orang itu memikirkan apa yang dia siapkan di sana. Karena kita bakal ke sana. Adakah sudah di sana kenaungan kita? Adakah sudah di sana kendaraan kita? Adakah sudah di sana tempat tinggal kita? Adakah sudah di sana taman-taman kita? Nah, itu yang disuruh Tuhan kita menyiapkan. Nah, bila sudah kita siap, di sana sudah ada berisi rumah, di sana sudah ada berisi kendaraan, di sana sudah ada berisi taman, di sana sudah banyak berisi kawan-kawan. Nah, maka kita andai kata kita mati dengan mudah, mati kita nyaman karena sudah melihat kita sudah berisi macam-macam di sana. Kenapa orang tuh susah mati? Kenapa orang takutan mati? Karena di sana kada berisi apa-apa. Rumah kada berisi, di situ kendaraan kada berisi, kawan kada berisi. Nah, apalagi berbuat salah dalam dunia, belenggu, rantai, bergul sudah menghadangi. Nah, paling takutannya mati. Nah, itu yang disuruh kita tafakur nih. Bila kita tafakur itu, maka kita akan berpaling daripada dunia yang memang berpaling dia daripada kita, dan kita berhadap kepada akhirat, dan memang akhirat itu menunggu kita. Nah, dalam kitab lain ditambah lagi ada satu tafakur yang terpuji selain daripada tiga ini, tafakur fizzunub wal hasanat, bisayyiati wal hasanat, berpikir tentang dosa dan kebaikan. Nah, itu yang keempat dari macam tafakur yang terpuji. Kita pikirkan selama ini mana banyaknya dosa kita lawan pahala kita. Sedangkan dosa itu pasti dicatat oleh Allah. Minta ampun belum tentu diampuni. Namun pahala kada tentu lagi jadi pahala. Kita sembahyang belum tentu jadi pahala. Kita puasa belum tentu jadi pahala. Kita bersedekah belum tentu jadi pahala. Karena barangkali ada kurang syarat-syaratnya, ada kurang macam-macamnya. Tapi kalau dosa sudah nyata ada. Nah, dosa dengan Allah Ta'ala, dosa dengan keluarga, dosa dengan tetangga, dosa dengan kawan, dosa dengan manusia, itu sudah pasti ada. Nah, bila kita tafakur lawan yang demikian tadi, maka kita akan dapat satu faidah, yaitu mensegerakan tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap dosa kita berbuat maksiat itu ditulis dosa, walaupun ditulisnya satu, tapi tetap dosa. Kebaikan, satu kebaikan ditulis 10, itu kalau kebaikan yang diterima oleh Allah. Sedangkan kebaikan yang diterima oleh Allah itu kada mudah. Nah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, Allah itu bersih, baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, sekarang sembahyang kita ini baik kada? Bila kada baik, Allah kada menerima. Sedekah kita baik kada? Bila kada baik, Allah kada menerima. Puasa kita baik kada? Bila kada baik, Allah kada menerima. Nah, ini yang jadi pikiran kita. Amal kebaikan belum tentu diterima oleh Allah.
Sedangkan maksiat yang kita lakukan itu sudah pasti jadi dosa. Nah, bila kita tafakur itu akan tumbuh ketakutan dalam hati kita dan keinginan untuk memperbaiki diri, keinginan untuk kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 macam itu tafakur. Tafakur yang terpuji, tafakur yang membuahkan faidah yang baik bagi seseorang. Wa qad syarahna syai'an min majaril fikri wa thamaratihi, dan sungguh telah kami uraikan sesuatu daripada midan-midan pikir, artinya hal-hal apa yang dipikirkan, wa samaratihi, dan buahnya pikir yang baik itu, fi risalatil muawanah, di dalam kitab yang namanya Risalatul Muawanah. Fal yatlubhu man aradah, maka hendaklah menuntut akan kitab itu oleh orang yang menghendakinya. Nah, kemudian paslun, ay hada paslun. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.